Mari. Mari, mari, mari. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raden Agung, channel yang mungkin nggak ngapa-ngapain kita, channel yang unfaedah untuk sebagian orang ya. Kita akan membahas tentang dari SMA, jenjang SMA untuk menjadi safety man. Karena ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak juga, bagaimana sih untuk menjadi seorang safety man, atau dari SMA bisa nggak untuk bergabung menjadi tim safety, menjadi safety man, atau dari rekan-rekan saya belum ada pengalaman untuk menjadi bergabung di tim K3 sendiri. Itu memang jawabannya memang bisa, Pak. Jadi kita mulai aja dari ngobrol-ngobrol ringan aja, Pak, untuk video kali ini. Jadi untuk lulusan SMA atau SMK atau sederajat itu bisa menjadi safety man, Pak. Bisa, sangat bisa sekali untuk menjadi safety man. Dengan catatan prosesnya memang agak sedikit lebih panjang. Enggak dari lulusan SMA langsung menjadi safety man, tidak bisa seperti itu. Jadi ada prosesnya, Pak. Di situ ada proses. Karena seorang safety man itu ujung tombak dari K3 yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya, Pak. Seorang safety man itu emang ujung tombaknya K3. Dia bisa melakukan intervensi langsung kepada pekerja yang melakukan kondisi atau unsafe action. Dan kita menanamkan safety man atau menempatkan safety man di suatu lokasi, harapannya apa? Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Karena seorang safety man, jika ada resiko terjadinya kecelakaan, safety man ini bisa langsung action. Safety man juga bisa menjadi seorang informan jika terjadi hal-hal yang membahayakan dan adanya accident atau insiden. Itu safety man juga bisa untuk melakukan pelaporan di situ. Udah fungsi safety man seperti itu. Tapi bagaimana nih dari SMA atau SMK atau sederajat itu mau menjadi seorang safety man? Nah, dari SMA lulus, nggak ada pekerjaan, ada lowongan di proyek sebagai harian K3 atau bantu-bantu K3 di lapangan, atau seorang flagman. Itu bisa kalau memang di proyek itu dibutuhkan dan diseleksi, ditanya dengan berbagai hal, dengan kriteria masing-masing, bisa, silakan masuk, bisa. Dengan catatan memang Bapak harus bisa mengimplementasikan minimal gunanya rambu seperti apa, sinyal safety seperti apa, atau safety sign seperti apa, terus memasang traffic management itu harus seperti apa. Karena saya ngomongin kayak gini, pekerjaan saya lebih ke konstruksi ya, Pak ya. Pekerjaan saya itu karena di bidang saya bidang konstruksi, apalagi di jalan tol. Jadi saya yang membutuhkan seorang flagman atau seorang harian K3 yang harus tahu pemasangan rambu di mana untuk menata gimana. Walaupun itu masih nol, belum ada pengalaman, kita bisa kasih tahu mereka atau mendidik mereka atau memproses mereka bisa langsung menanggapi, bisa langsung tahu. Karena dari ijazah SMA atau sederajat itu harapan kami mereka bisa langsung menyesuaikan diri, Pak. Nah, sebelum masuk ke menjadi safety man, mereka harus menguasai lapangan dulu. Nama-namanya seperti apa, kondisinya kalau gini bahaya seperti apa, pelanggaran itu bagaimana. Karena apa? Kita sebagai role model di proyek itu, seorang safety dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas itu sebagai role model proyek, sebagai role model sumber daya manusia atau ABM atau vendor-vendor yang ada di proyek tersebut. Kalau memang dirasa sudah mampu, sudah mumpuni, dan pengalaman sudah ada, bisa untuk mengambil pelatihan. Pelatihannya seperti apa? Pelatihannya yaitu salah satunya ahli K3 konstruksi muda. Di situ memang minimal pendidikannya harus SMA atau sederajat. Harapannya apa? Ya tadi menyesuaikan diri untuk membuat risk assessment di lapangan yang tadi saya jelaskan di awal. Seorang safety man harus bisa menjadi ujung tombaknya K3, menjadi informan juga jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan itu bukan hanya proses yang singkat, yang instan ya, Pak ya.
untuk menjadi seorang safety man itu juga harus proses yang agak lumayan panjang. Safety man harus bisa mengasesmen juga di lapangan. Pak, kondisi di lapangan, contoh ini, Pak, kondisi di lapangan perlu rambu-rambu ini. Saya butuh ini, Pak, karena nggak diinin bahaya. Pak, tolong itu APD dipakai karena bahayanya seperti ini, Bapak, pekerjaan seperti ini lah. Harapannya seorang safety man itu seperti itu. Dan jika ada keadaan darurat atau kegawat daruratan, seorang safety man bisa langsung action. Bukan hanya untuk pelengkap di lapangan, tidak seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang dari baru lulus fresh dari SMA atau dari SMK sederajat mau jadi safety man, prosesnya seperti itu, Pak. Kita nggak bisa langsung instan dari SMK lurus langsung jadi safety man. Pasti kita tempatkan di lapangan, mereka masih pada kebingungan, loh Pak, ini tugas saya ngapain? Apakah kalau hanya orang nggak pakai helm kita tegur harus pakai helm? Cuma gitu aja? Tidak, bukan cuma seperti itu, Pak. Lebih dari itu, safety man itu sangat penting, sangat menjadi ujung tombak di K3 di awal. Karena apa? TBM di lapangan, toolbox meeting di site, itu harus ada superintendent sama harus ada minimal safety man. Dan kita yang peraturan terbaru Permen 21 tahun 2019 itu tentang RKK sekarang sudah harus mempunyai sertifikat ahli K3 konstruksi, itu dari PUPR, karena kita kebanyakan proyek-proyek jalan itu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, untuk memenuhi standar itu ya kami harus menempatkan safety man yang sudah tersertifikasi, Pak. Kita nggak bisa safety man belum tersertifikasi, belum mau kita tempatkan di lapangan. Jika ada audit itu juga kena. Nah, memang mungkin kalau orang lihat prosesnya akan sangat mudah sekali, cuma kenyataan di lapangan prosesnya akan sangat panjang, Pak. Nanti seorang safety man juga bisa mengedukasi pekerja-pekerja atau vendor-vendor yang memang belum tahu atau belum familiar dengan K3 itu apa. Karena memang di sekarang kita ada sistemnya yang namanya CHI SMS, Contractor Quality Safety Management System. Nah, kalau memang dari vendor-vendor tidak bisa terpenuhi poin-poin tersebut, mereka tidak bisa masuk ke perusahaan kami untuk menjadi vendor. Dan itu memang di situ harus ada juga kalau implementasi di lapangan pengawasan langsung dari siapa? Dari safety man. Makanya memang safety man ujung tombak dari kita, dan memang safety man harus dibekali ilmu K3 ya, bukan beberapa, memang ilmu dasar K3, basic K3, dan mereka harus tersertifikasi. Jika memang ada accident atau insiden yang kita takutkan, otomatis ada audit dan lain sebagainya. Pertama kita tidak melanggar, yang kedua mereka memang sudah benar-benar tersertifikasi, otomatis dia sudah kualifikasinya sudah masuk semua. Karena kita juga nggak bisa sembarangan menempatkan safety man di lapangan, resikonya sangat besar sekali. Mungkin itu saja video kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jika ada salah-salah saya ngobrol atau ngomong, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.